Nah, untuk cara mengetahui perbedaannya seperti ini teman-teman. Ya. Ini dibalik nih. Ini kan posisi seperti ini. Teman-teman balik seperti ini dulu. Di sini ada nomor-nomor nih. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang menunjukkan ini adalah pin 1, ini pin 2, ini pin 3, dan ini pin 4 ya, teman-teman ya. Oke. Langsung teman-teman, ini kan posisi running atau posisi kompresor jalan ya. Terus teman cari setelan ini nih. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan video ya teman-teman ya, terutama untuk para pemula dan para pengguna nih teman-teman. Saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membedakan timer kulkas ya, untuk timer 13 dan 14 ini seperti apa cara membedakannya, biar teman-teman tidak salah beli dan salah pasang tentunya ya teman-teman ya. Karena yang sudah-sudah ini untuk masalah timer kulkas ya, pada mengacu pada kode-kode angka seperti ini ya. Dan di video kali ini saya akan mengetahui cara perbedaannya fungsi 1, 3, dan 14 ini seperti apa dengan cara yang akurat menggunakan tester ya teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan timer 13 dan 14 ya. Teman-teman bisa melihat videonya agar bisa mengetahui bagaimana cara untuk membedakan timer 13 dan 14. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, ini teman-teman langsung saja saksikan untuk cara akurat bisa mengetahui bahwa timer kulkas ini menggunakan timer 13 atau 14 ini seperti apa cara membedakannya. Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja ya. Nih, saya sudah siapin 2 buah timer kulkas 2 pintu ya. Ini 13 dan ini 14 ya. Ini ori bawaan timer kulkas 2 pintu sub nih teman-teman. Kalau ini yang aftermarket ya, ini 13. Oke. Untuk cara membedakannya ini seperti apa untuk para pemula dan pengguna nih terutama. Pasti bingung ya untuk menentukan timer 13 atau 14 ini cara membedakannya seperti apa. Oke. Dan saya tekankan lagi di video kali ini, teman-teman ini jangan mengacu kepada kode-kode angka seperti ini ya. Yang sudah-sudah kan jika ini di belakang digitnya ganjil ini 13. Misalnya di sini digitnya terakhir angka genap 14 ya. Itu kadang juga meleset, tidak seperti itu kenyataannya. Jadi ini saya akan menggunakan cara akurat untuk membedakan timer 13 dan 14 pada kulkas 2 pintu tentunya. Ini menggunakan tester atau AVO ya teman-teman ya. Untuk caranya bisa disimak di dalam video. Oke. Ini pertama-tama saya cek ya untuk timer yang 13 dulu. Cara mengeceknya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman siapkan AVO, lalu teman-teman putar ke 1 kilo ya, nih ya, 1 kilo. Oke. Kita cek dulu bergerak ya. Oke. Nah, untuk cara mengetahui perbedaannya seperti ini teman-teman
ya. Ini dibalik nih. Ini kan posisi seperti ini. Teman-teman balik seperti ini dulu. Di sini ada nomor-nomor nih. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang menunjukkan ini adalah pin 1, ini pin 2, ini pin 3, dan ini pin 4 ya, teman-teman ya. Oke. Langsung teman-teman, ini kan posisi running atau posisi kompresor jalan ya. Terus teman cari setelan ini nih menggunakan obeng min, putar berlawanan jarum jam ya, berarti ke kiri sampai bunyi cetik. Oke. Sampai bunyi cetik. Nih, akan saya putar ke kiri sampai bunyi cetik. Teman-teman dengarkan dengan baik ya. Nih, bunyinya beda. Nah, tuh, cetik gitu ya. Nih, berada di posisi standby atau defrost, heater bekerja. Oke. Terus kita langsung lakukan pengecekan ya. Ini pin 1 udah jelas, kita kasih apa? Ini alat pengukur AVO-nya di sini. Angka 1. Dan kita ukur di pin 4. Ini harus tidak boleh nyambung. Ya. Nih. Tuh, ini udah saya tempelin ya, pin 4. Teman-teman bisa di zoom videonya nih. Pin 4 dan teman-teman fokus ke AVO. Ya. Ini tidak bergerak. Ya. Tuh. Tidak bergerak. Kalau di pin 3 ini bergerak. Karena motor di pin 3. Ini kan di defrost, lagi heater jalan. Cara mengeceknya ini begini. 1 dan 4 kita kasih jarum AVO, ini harusnya tidak naik. Dan ini di sini terbukti tidak naik ya. Oke. Ini cara mengecek pin 1 3 timer kulkas 2 pintu seperti itu ya, teman-teman. Saya ulangi lagi, teman-teman langsung cari setelan ini. Diputar berlawanan jarum jam, berarti ke kiri sampai bunyi cetik. Terus teman-teman kasih alat ukur AVO-nya di pin 1 dan pin 4. Ini harusnya tidak boleh bergerak ya, tuh. Oke. Ini berarti menandakan pin 1 3 timernya. Oke, karena motoran ada di nomor 3. Ya. Ini untuk pin 3 seperti itu. Dan ini timer 14 pada kulkas 2 pintu ya. Ini sama. Ini bagian depan, ini belakangnya seperti ini. Teman-teman bisa di zoom ya. Ini tetap ada angka bantunya. Ini adalah pin 1 nih, tulisan 1. Ini pin 2. Ini pin 3 dan ini pin 4. Oke. Ketika ini saya sudah posisikan posisi kompresor dulu atau mesin jalan. Kita coba ukur. Ya, nih. Kan saya ukur. Nah, pin 3 jalan. Pin 4 jalan. Karena motoran ada di 4. Nah, ketika ini saya putar ke posisi standby atau heater bekerja ya saat defrost, kita putar ke kiri sampai bunyi cetik. Pelan-pelan ya, kita dengarkan suaranya, nanti beda, cetik gitu.
Nah, tuh cetik. Oke. Kita cek lagi ya. Kita kasih alat ukur di pin 1 dan pin 4. Nih, tetap naik ya, tuh. Bisa dilihat tetap naik 1 dan 4. Karena motoran ada di nomor 4, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Motoran ada di pin 4 ya. Dan pin 3-nya mati karena sedang berpindah ke posisi heater atau defrost ya. Nih, naik. Di posisi heater atau pas defrost bekerja 14 tetap naik jarumnya. Oke. Jadi intinya untuk membedakan timer 1.3 dan 1.4 pada kulkas 2 pintu ya. Untuk 1.3 ini saya ulangi lagi. Ketika timer diposisikan ke posisi defrost atau heater ya. Pas kita cek di pin 1 dan pin 4 ini tidak nyambung. Oke, harus tidak nyambung ya, teman-teman ya. Karena motoran ada di pin 3. Oke. Dan untuk timer 1.4 pas diposisikan ke posisi heater atau defrost, pas kita ukur pin 1 dan pin 4 ini harus tetap nyambung. Karena motoran ada di pin 4 tentunya. Ya. Ini semoga teman-teman bisa dipahami untuk cara membedakan timer 1.3 dan 1.4 pada kulkas 2 pintu ya, teman-teman ya. Ini udah saya jelaskan secara sedetail mungkin biar teman-teman tidak bingung dan tidak salah membeli timer untuk kulkas 2 pintu ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya, teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.